Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kamil Channel 93. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan bahas birrul walidain. Hormat berbakti kepada kedua orang tua. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selaku anak, kita harus berbakti dan taat kepada aturan apa saja yang diperintahkan oleh orang tua, maka sudah sepatutnya kita menjalankan kewajiban selagi orang tua tidak menyeleweng kepada aturan Islam. Menganalisis perilaku hormat kepada orang tua. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua berarti menghargai, lazim dan khidmat kepada orang tua. Dengan kata lain, hormat dan patuh kepada orang tua dapat diartikan sikap berbakti, kasih sayang, ikhlas kita melayaninya. Berbuat baik kepada orang tua itu sudah kewajiban anak. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Aku mau peluk ibu. Ibu telah mengandung 9 bulan, sehingga keluh kesah payahnya kita udah dewasa, bahkan kita tidak menghargai orang tua. Semuanya selaku anak kita harus berbakti kepada orang tua. Ibu, peluklah ibu erat. Kalau udah tidak ada, tidak bisa memeluknya, kecuali anak soleh wasoleh akan senantiasa mendoakan orang tua. Allahumma gfir dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dunia dimuliakan orang tua, di akhirat Allah akan memuliakan kita. Hanya dari sekarang semuanya harus memuliakan orang tua. Dalil perintah hormat kepada orang tua. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai umur berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tua perkata "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, mewajibkan hormat kepada orang tua. Bahkan ketika kita diberikan pekerjaan oleh orang tua, jangan bilang ataupun nanti aja. Itu udah durhaka kepada orang tua. Dikala orang tua memberikan sedikit pekerjaan, nanti aja. Bayangkan kalau orang tua tidak ada, pasti sakitnya tidak bisa diobati karena orang tua tidak ada. Ciumlah ibu kita, keriputnya itu jadi mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya. Anak yang suka membahagiakan orang tua. Perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kalau diperintah harus rendah hati, jangan menantang pada orang tua. Harus mendoakan orang tua dikala ada dan tidak ada, akan menjadi anak yang soleh. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kebaikan yang utama. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan bentuk kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, amal apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kata sahabat, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Ini menginstruksikan kebaikan yang utama setelah sholat. Kewajiban anak terhadap orang tua menghormatinya dengan ikhlas dan selalu berbuat baik. Hormat dan patuh kepada orang tua seorang ibu lebih ditekankan, karena ibu itu telah mengandung 9 bulan, telah membesarkan kita, telah mendidik kita sehingga kita dewasa. Selanjutnya, sebab-sebab manusia hormat kepada orang tua. Yang pertama, orang tua menjadi sebab adanya seorang anak. Yang kedua, orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Yang ketiga, orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Yang keempat, orang tua telah memberikan bekal kehidupan yang baik. Keempat inilah sebab manusia hormat kepada orang tua. Kalau orang tua tidak ada, otomatis kita pun tidak ada. Kalau ibu tidak ada, otomatis kita pun bersyukurlah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tuaku, dan kamu akan kembali. Kalau mau jadi anak soleh, maka berbaktilah kepada orang tua. Tata cara hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua. Pertama, senantiasa berbuat baik kepada orang tua dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Membantu kedua orang tua sesuai kemampuan. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, semua perbuatan yang dilakukan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Yang keenam, dapat menjadikan masuk surga. Ini tata cara hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau udah segini, udah ada hormat patuh dan cara hormatnya, akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada surat kecil untuk anak dari orang tua. Yang pertama, nak, mimpimu juga mimpi kami. Kami akan menunggu di mana mimpimu menjadi kenyataan. Kami mengunggah mimpi itu menjadi mimpimu. Nak, biarkan kami yang menanggung keluh kesah. Asalkan kamu bahagia dunia dan akhirat, kelak kamu akan menjadi anak yang soleh wal solehah. Nah, biarkan ibu yang menanggung rasa sakit ketika kamu dikandung 9 bulan. Asalkan kamu selamat dan bisa melihat dunia sehingga kamu tumbuh dewasa. Ini surat dari orang tua kepada anaknya. Cinta ibu itu menenangkan, karena di setiap keluhan kita ia hadir, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Cinta ayah itu
menguatkan ketika kita hampir gagal. Ia hadir meyakinkan bahwa kamu bisa menghadapinya. Semuanya harus berbuat bakti kepada orang tua sehingga akan timbul rasa ridhonya Allah. Kalau ridhonya orang tua, Allah pun ridho. Kalau murkanya orang tua, Allah pun akan murka. Mudah-mudahan kita selaku anak dijadikan anak yang soleh wassoleh, dan selalu berbuat bakti kepada orang tua dan selalu mendoakan orang tua kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.